Matius pasal 4. Saya membaca bagi kita firman Tuhan dari Injil Markus. Allah beserta Anda. Dulu sampai hari ini kamu ada karena Allah berserta kita semua. Kamu, saya. Shalom, selamat pagi pemirsa Damai di Hati. Di pagi hari ini senang sekali kita dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa meminta hikmat daripada Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak pemirsa Damai di Hati yang saat ini sedang menonton siaran Damai di Hati untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami, sehingga ketika kami bangun di pagi hari, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh kesehatan, terlebih lagi kami masih diberikan nafas kehidupan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Tetapi yang lebih istimewa lagi ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menguasai hati pikiran kami, supaya dengan hati yang tenang, hati yang penuh dengan damai, kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman ini. Terlebih lagi kami mohon Roh Kudus-Mu untuk dapat menolong kami, supaya dapat memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami. Kami minta semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala kehidupan kami. Amin. Pemirsa Damai di Hati yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Dengan perikop kasih dan damai. Beginilah firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan di pagi hari ini untuk membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Pemirsa Damai Sejahtera yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12, saya memberikan sebuah tema kecil, yaitu hidup yang membawa damai. Seringkali kita kalau dalam suatu pertemuan, baik pertemuan ibadah atau pertemuan-pertemuan apa saja, khususnya yang terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kata pertama dalam suatu pertemuan atau persekutuan itu adalah shalom. Shalom ini dalam bahasa Ibrani yaitu shalom, dan bahasa Indonesianya yang berarti damai sejahtera. Apa arti kata shalom atau damai sejahtera dalam kehidupan kita atau menurut pemirsa Damai di Hati? Kata shalom atau damai sejahtera yang berarti suatu keselesaian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan dan juga kesehatan. Artinya
saya menyampaikan shalom kepada pemirsa Damai Sejahtera, Damai di Hati, berarti saya dan pemirsa Damai di Hati saat ini sedang berada dalam keadaan yang baik-baik saja, keadaan yang sehat-sehat, tanpa harus membenci satu dengan yang lain, tidak memiliki musuh, tidak ada pertengkaran, maka hati ini akan merasa damai. Itulah arti sebenarnya dari kata shalom. Bagaimana supaya kata shalom ini ada dalam diri kita, dan shalom ini terpancar bagi orang lain yang mendengarkan salam shalom ini. Pemirsa Damai di Hati yang Tuhan Yesus kasihi, saya dulu orangnya lugas dan suka berbicara apa adanya. Kalau hati senang, saya berbagi senang kepada orang lain. Tetapi hati ini kecewa, maka orang lain juga akan mendengarkan keluhan saya akan kekecewaan saya. Terkadang saya sering menghukum diri saya sendiri. Saya sering berkata-kata kepada diri saya sendiri. Saya berkata bahwa saya tidak bisa melakukan suatu pekerjaan, saya tidak bisa berbuat ini dan itu, saya memperoleh atau memiliki begitu banyak kekurangan. Sehingga tanpa saya sadari, perkataan-perkataan yang saya katakan kepada diri saya sendiri itu pun terjadi. Bahkan saya sering bersungut-sungut akan hidup ini. Kenapa saya dilahirkan sehingga masa depan saya tidak begitu berarti? Kenapa saya harus begini dan begitu? Akhirnya kita pesimis akan hidup ini. Terus kemudian kita menyalahkan Tuhan akan hidup ini. Kenapa Tuhan? Hidup saya tidak diberkati seperti orang-orang lain. Nah, ini kembali kepada perkataan-perkataan kita. Ingat bahwa Alkitab mengajarkan kalau kita hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Berarti kalau mau hidup, kalau mau mati itu semua tergantung dari perkataan kita. Dari perkataan-perkataan yang pesimis yang sering saya katakan kepada diri sendiri, saya mulai merenungkan perkataan-perkataan itu. Kemudian saya mulai belajar sedikit demi sedikit untuk mengubah setiap perkataan-perkataan pesimis itu diubah menjadi perkataan-perkataan yang optimis. Supaya saya dapat membangun diri saya sendiri, supaya saya dapat berdiri sendiri dengan kaki saya, dan saya harus maju. Dan setiap perkataan yang diucapkan oleh saya adalah kata-kata yang optimis, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan semangat kepada diri saya sendiri. Saya mengajak pemirsa Damai di Hati di mana saja berada dan sedang mengikuti siaran Damai di Hati ini. Mari kita kembali mengingat tentang proses penciptaan dunia ini. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan berkata. Seperti Ia katakan, jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Begitu juga dengan segala sesuatu yang Ia ciptakan, hanya dengan perkataan saja, maka semuanya jadi. Terlebih lagi kami sebagai manusia yang adalah ciptaan daripada Tuhan yang begitu berharga. Ia berkata dan melakukan, kemudian Dia membentuk kita serupa dengan gambarnya. Itu berarti bahwa saya dan pemirsa Damai di Hati benar-benar berharga di mata Tuhan. Untuk itu, kalau sekarang perkataan pemirsa Damai di Hati yang pesimis, mari kita rubah. Kita rubah perkataan-perkataan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain. Kita ubah dengan kalimat-kalimat yang optimis. Nah, untuk itu saya mengajak pemirsa Damai di Hati, kita belajar firman Tuhan bagaimana untuk kita menjadi pembuat damai dan pembawa damai. Pembuat artinya kita membuat situasi dalam diri kita, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, di mana saja. Kita membuat situasi lewat perkataan kita, lewat tindakan kita itu supaya membawa damai.
bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Kita belajar dari firman Tuhan 1 Petrus 3 khususnya ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11 yang akan kita renungkan bersama. Begini bunyi firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam damai sejahtera? Yang pertama adalah jaga lidah kita dari yang jahat dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Stop berkata-kata yang tidak baik terhadap diri sendiri. Stop berkata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Ingat bahwa firman Tuhan ajarkan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Dengan lidah kita dapat mengucapkan berkat akan mendatangkan damai sejahtera. Katakanlah yang baik, katakanlah perkataan itu mengandung berkat terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jaga lidah, jaga perkataan supaya mendatangkan damai sejahtera bagi diri sendiri dan orang lain. Caranya yang kedua supaya kita hidup dalam damai sejahtera yaitu berbalik dari jalan yang jahat. Kalau pemirsa sudah tahu bahwa tindakan yang hendak pemirsa lakukan adalah tindakan yang jahat, maka hari ini minta Roh Kudus kuasai hati dan pikiran supaya tindakan-tindakan yang jahat itu dirubah menjadi tindakan-tindakan yang baik. Kita perlu mengambil tindakan untuk meninggalkan cara hidup dan pergaulan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jaga lidah dan juga ucapan. Yang kedua, berbalik dari jalan yang jahat. Cara yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera? Yaitu lakukan yang benar. Keputusan untuk melakukan yang benar akan menutup pintu dari melakukan yang salah. Artinya, kalau tindakan yang kita lakukan itu adalah tindakan yang benar, jangan lagi kita mau lakukan tindakan yang salah. Supaya tindakan yang benar itu menutup segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, selalu melakukan yang benar adalah bagian dalam kehidupan kita. Adalah bagian dalam pelayanan kita. Adalah bagian dalam memuliakan nama Tuhan. Pemirsa damai di hati yang diberkati Tuhan. Cara keempat, bagaimana kita memperoleh kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera adalah mencari damai itu sendiri. Mencari damai itu sendiri. Kita perlu belajar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Roma 14 ayat 19 berkata, sikap demikian akan menjaga hidup kita dari ketakutan, pertengkaran, dan permusuhan. Hindari pertengkaran, hindari permusuhan, hindari ketakutan. Kita rubah itu semua supaya ada damai sejahtera dalam diri kita sendiri. Kita harus cari. Jangan kita biarkan damai sejahtera itu berlalu dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita mulai membangkitkan semangat dalam diri kita. Kita berkata-kata dengan yang baik. Kita memberkati orang lain karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan kata-kata kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka damai sejahtera itu yang kita sudah berusaha untuk mencarinya, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jika kita hidup dengan 4 cara prinsip damai sejahtera lewat firman Tuhan tadi, saya percaya damai sejahtera dapat menjadi bagian dari kehidupan kita. Terlebih lagi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus.
Kristus yang merupakan teladan yang sejati, yang dapat memberikan contoh yang baik bagi kita untuk terus mencari damai sejahtera dalam kehidupan kita. Pemirsa damai di hati yang diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita memiliki suatu kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Karena ini sesuai dengan perintah Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 9 yang berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Lebih baik lagi kalau saya dan saudara-saudara menjadi orang-orang yang membuat damai dan mengusahakan damai sejahtera. Ingat, kalau kita membuat damai dan membawa damai bagi orang lain, ada janji berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat usaha kita untuk terus mencari damai sejahtera. Mazmur 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-17 merupakan berkat pertama yang Tuhan berikan bagi kita kalau kita membuat damai dan membawa damai bagi diri sendiri dan orang lain. Berkat pertama yaitu hidup dengan berkat dan perkenan Tuhan. Hidup kita akan melimpah, bukan tentang ekonomi saja, bukan karena kita uang banyak, tidak. Tetapi berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat di mana Tuhan selalu memberkati kita siang dan malam. Kita dipenuhi dengan kebahagiaan, kita selalu berkenan di hati Tuhan. Apa saja yang kita minta, Tuhan pasti berikan tepat pada waktu yang Ia inginkan. Berkat yang kedua terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 12, yaitu kehadiran Allah yang dekat dengan pertolongan dan kasih karunia-Nya. Allah selalu dekat bagi kita. Allah selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya di saat kita membutuhkan pertolongan itu. Dan bahkan kasih karunia-Nya tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita. Ia begitu benar-benar mengasihi kita. Berkat yang ketiga yang Tuhan berikan bagi kita terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16 dan 1 Yohanes 3 ayat 21 hingga 22, yaitu jawaban Allah atas doa kita. Setiap doa yang kita naikkan yang berkenan kepadanya, Tuhan pasti akan menjawabnya. Itulah ketiga berkat Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita kalau kita menjadi pembuat damai dan membawa damai bagi diri sendiri dan orang lain. Pemirsa damai di hati yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom adalah berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Lewat damai sejahteranya untuk kita. Jadilah kuat, jadilah hidup yang penuh dengan sukacita, jadilah hidup yang diberkati Tuhan, supaya ada damai dalam diri sendiri dan ada damai bagi orang lain. Ingat tugas kita yang Tuhan berikan bagi kita, jadilah pembawa damai bagi sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.